Tes 1 2 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Rahmat Syahli Ramdhani. Umur sekarang sudah 21 tahun, mau jalan 22. Kalau kegiatan sehari-hari untuk saat ini kuliah sekaligus ngajar dan ya pemegang usaha batu bata inilah. Kalau awal mula usaha batu bata pertama tuh ya orang tua saya. Jadi saya di sini sebagai melanjutkan usaha dari orang tua saya. Yang mana dulu kan orang tua saya juga kan sebelum buat batu bata kerja sama orang sebagai buruh buat batu bata. Nah, jadi pada tahun 2010, nah di situ mulailah terkumpulnya modal, barulah buat usaha batu bata sendiri. Nah, disitulah mulai terjun ke dunia usaha batu bata. Kalau awal mulanya usaha batu bata ini belum ada sih dari keluarga, cuma emang awalnya buat usaha ini kan bagi dua sama mbah lah. Awal mulanya mbah punya modal segini, orang tua punya modal berapa gitu, lupa pada saat itu. Jadi digabungin untuk membuat usaha sendiri. Dan sekarang mbah sudah tiada, jadi buat usaha sendiri gitu langsung. Kalau mulai megang usaha batu bata sendiri atau mengelola sendiri itu mulai kelas 2 aliyah. Tapi kalau misalnya terjun ikut usaha batu bata atau ngikut orang tua itu mulai dari kelas 6 SD itu sudah mulai ikut bantu-bantu walaupun masih ngerecok lah kalau bahasanya tuh gitu. Dan sampai sekarang mulai dipercaya untuk memegang atau mengelola sendiri ya itu kelas 2 aliyah. Itu pun dikarenakan orang tua mulai sibuk dengan kerjaannya masing-masing. Jadi batu bata terbengkalai sehingga ya mau tidak mau saya yang lanjutkan. Kalau proses dari pembuatan batu bata yang pertama ya kita butuh yang namanya bahan utamanya atau bahan pokoknya yaitu tanah liat. Nah di sini tanah liat kan ada beberapa jenis ya, ada tanah liat yang masir, ibaratkan itu tanah liat yang gak liat banget, dia ada tekstur berpasir, dan ada tanah liat yang berwarna hitam, itu lebih liat. Nah sesudah itu barulah proses pencetakan, yang mana sebelum dicetak batu bata atau tanah liat tersebut diberi siraman air gitu. Sebelum dicetak tuh diberi siraman air H-1 pencetakan. Nah sesudah itu barulah namanya pencetakan dengan mesin yang namanya mesin molen. Nah sesudah itu keluar dari mesin molen, diletakkanlah batu bata mentah itu di tempat penjemuran. Sesudah diletakkan di tempat penjemuran, tergantung kering batu bata mentah itu tergantung dari cuaca. Kalau untuk cuaca terik itu bisa saja seminggu itu sudah bisa batu bata disusun untuk dibakar seperti di belakang. Nah di situ dalam proses pengeringan pun ada dua jenis pengeringan. Yang pertama pengeringan secara dari matahari langsung. Yang kedua ada pengeringan secara matahari dan panas atau panas angin gitu, itu menggunakan kipas gitu. Nah itu ada dua tipenya. Nah sesudah itu sudah kering barulah dikumpulkan di dalam bangsal, tempat pencetakan batu bata itu dikumpulkan dalam bangsal. Sudah itu ada namanya proses penyusunan batu bata sebelum proses pembakaran. Nah sesudah proses penyusunan itu ada lagi namanya proses pembakaran, yang mana disitulah proses pembuatan atau proses pematangan batu bata tersebut. Dalam artian pematangan itu untuk proses pengerasan batu bata, yang mana awalnya berupa tanah dijadikan batu. Nah proses akhir dari pembuatan batu bata itu ya ketika
Pembakaran, ya? sudah melewati proses pembakaran. Nah, disitulah akhir dari proses pembuatan batu bata. Pembakaran butuh berapa lama? Kalau proses pembakaran itu tergantung dari berapa banyak batu bata itu dibakar. Kalau semisalnya kami itu batu bata kami kan setiap bakar itu kami berjumlah 50.000 sampai 55.000 paling banyak kemarin. Dari 45.000 sampai 55.000. Nah, itu kalau proses pembakarannya itu sekitar 1 hari 1 malam lebih 3 jam atau 4 jam. Kalau peminat batu bata saya itu kebanyakan dari daerah Tanjung Jabung Timur, Tanjung Jabung Barat, sampai pernah kemarin ada ngirim batu bata tuh ke daerah Palembang. Dalam proses pembuatan batu bata itu sudah menggunakan mesin yang namanya mesin molen. Nah, sebelum ditemukannya namanya mesin molen itu, batu bata masih diproses menggunakan cetak tangan atau cetak geprek kalau dibaratkan tuh. Nah, untuk membedakan kualitas dari cetak tangan dan cetak mesin itu sangat jauh. Untuk cetak tangan, kualitas dari batu batanya itu tidak terlalu padat dan juga ukurannya terlalu besar. Ditambah lagi untuk efisiensi waktu itu sangat membutuhkan waktu yang sangat lama. Contohnya, kalau untuk sekarang pembuatan batu bata itu bisa ditempuh dalam waktu sebulan sekali, itu bisa kita bisa bakar atau bisa menjual batu bata lah. Nah, kalau dalam proses pembuatan batu bata masih dengan menggunakan cetak tangan, itu bisa saja 3 bulan sekali, 2 bulan sekali, tergantung dari berapa banyaknya jumlah batu bata yang ingin dicetak. 6 atau 7 jutaan. 6 atau 7 jutaan. Iya. Itu mulai dari bahan baku, bahan tanah, upah buruh nyetak batu bata, pembelian kayu bakar. Nah, itu sekitaran 6 atau 7 juta. 6 sampai 7 jutaan itu untuk menghasilkan kisaran 50 sampai 55 ribuan batu bata. Hasil dari penjualan itu ya tergantung musim juga sih, tergantung musim. Kalau untuk sekarang ini kemungkinan setiap pengusaha batu bata itu bisa menghasilkan 15 sampai 17 juta. Setiap pembakaran itu paling banyak ya. Untuk saat ini paling banyak ya 17 jutaan sampai 18 kemarin. 17 sampai 18. Kalau suka dukanya megang batu bata ya, apalagi kan saya ini juga sambil kuliah, sambil juga ngajar. Nah, suka dukanya pada saat musim hujan sih, musim hujan. Kalau musim hujan kan kita sudah nyetak batu bata. Nah, di situ musuh dari pembuat batu bata itu, kalau diibaratkan musuh ya nih, kalau diibaratkan musuh dari pembuatan batu bata itu ya hujan angin. Jadi suka dukanya kayak misalnya kita lagi ngajar, kita lagi kuliah, itu hujan, batu kita kena air jadinya ambruk. Ya itu sih suka dukanya. Malah pernah sampai pas itu rugi itu tuh kisaran 6 atau 7 juta pernah. Dulu pernah pengalaman pahitnya sih. Tempat pembakaran batu bata itu terjadi kebakaran. Dulu cuma 1 kali. Kalau bisa nggak nambah lagi lah. Habis itu pun pas sesudah terbakar itu, kenapa kok bisa terbakar? Kalau pas terbakar itu tuh gara-gara angin itu tadi. Angin kuat, mana batu bata di dalam kan lagi dalam proses pembakaran. Kan api kalau misalnya tertiup angin kan pasti dia keluar dari batu bata itu. Jadi nyambar ke tiang penyangga bangsal. Jadi disitulah mulai terlihat percikan api, langsung bakar. Kalau sukanya sih ya kayak misalnya untuk zaman sekarang, alhamdulillah batu bata
harganya lagi naik. Manis banget lah uang batu bata kalau misalnya lagi naik-naiknya. Nah, sekarang per keping berapa? Sekarang per 1000 batu bata atau per bijinya batu bata. Per satu batu bata itu sekarang 450 perak. Jadi kalau orang kan kebanyakan belinya per 1000 dari batu bata itu 450 ribu. Kalau dulu malah pernah sampai hanya 250, 260 itu suka. Kalau batu bata sekarang pemasarannya alhamdulillah sudah menggunakan media sosial sih ya, kebanyakan untuk pembelian kayak dari daerah Tanjab Timur, Tanjab Barat, malah kemarin pernah untuk saat ini saya mengirim ke daerah Merlung itu sekarang menggunakan media sosial dari Facebook. Namanya apa? Nah kalau Facebook sih kami tidak ada toko untuk apa sih promo pemasaran batu bata. Di situ kami menggunakan media grup, baik itu dari ada itu di Facebook tuh ada grup jual beli material, jual beli malah kita ya apa namanya iseng-iseng lah masukkan ke dalam grup kayak jual beli HP, jual beli motor, jual beli itu. Alhamdulillah mungkin apa sih orang lagi scroll apa bahasanya itu. Nah dari situlah pemasaran batu bata menggunakan media sosial. Iya bisa juga menghubungi nomor saya. Kalau nomor kontak biasanya untuk penjualan batu bata di nomor 0823 8701 1300 atau ke nomor 0852 6741 6545. Kalau motivasi dari saya sih ya pertama jangan takut gagal lah. Yang namanya usaha sih, namanya usaha itu nggak ada yang langsung bisa berhasil. Sedangkan dalam bahasa Inggris membuat usaha itu ada namanya opening. Nah, dalam bahasa Jawa kan opening itu kan emang susah, pening gitu. Jadi untuk motivasinya jangan pernah takut gagal. Walaupun seberat apapun ujiannya harus terus mencoba. Thank you, Mas. Oke.